Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Emma Suryani MPD, Guru Mata Pelajaran Matematika, SMA Negeri 1 Puning Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima. Kali ini saya akan menjawab tantangan dari program pendidikan guru penggerak, yaitu koneksi antar materi. Koneksi antar materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang akan saya sampaikan dengan kerangka presentasi yang terdiri dari 3 topik utama, yaitu tentang murid dan kelas, pemikiran dan perilaku diri, desain kelas sebagai cermin dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama, saya akan berbicara merefleksikan diri tentang murid dan kelas. Modul 1.1 dengan berbagai rangkaian mulai dari materi, kemudian kolaborasi, elaborasi, dan demonstrasi kontekstual, dan beberapa perjalanan lainnya dalam modul 1.1 membuat saya melakukan refleksi diri. Bagaimana pandangan saya tentang murid dan kelas sebelumnya. Sebelum ini ternyata saya berpikir bahwa murid itu ibarat kertas kosong. Saya berpikir ketika mereka hadir di sekolah, mereka tidak membawa apa-apa. Mereka tidak punya apa-apa. Sayalah yang sebagai guru yang harus menuliskan kertas-kertas mereka itu, memberikan warna-warna pada kanvas mereka agar mereka terlihat indah. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar, saya mendesain kelas itu berdasarkan keinginan saya saja. Mengajarkan matematika menurut saya bukan hal mudah, karena hampir rata-rata anak didik saya berpikir bahwa matematika itu sesuatu yang menakutkan. Saya mencari trik dan tipsnya seperti apa agar kelas itu menjadi dinamis. Saya berpikir bagaimana agar evaluasi yang nanti saya berikan itu bisa mereka jawab dengan baik. Padahal evaluasi atau asesmen itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan soal dan menyelesaikan soal matematika. Ada hal lain yang lebih dari itu yang merupakan ukuran pencapaian ketika mendidik anak-anak. Setelah saya mengikuti kelas modul 1.1, ada satu yang membuat saya berpikir lebih jernih. Saya berpikir tentang murid yang tadinya ibarat kertas kosong, sekarang berpikir sebagai kertas yang terisi penuh, bahkan dengan catatan bahwa terisi penuhnya itu masih terlihat samar. Jadi sejatinya mereka ke sekolah, mereka sudah punya sesuatu. Mereka sudah punya something yang bisa mereka lakukan. Mereka bukanlah anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Mereka sudah punya sesuatu. Entah itu goresannya pada dasarnya negatif atau itu positif. Yang pasti mereka sudah memiliki hal itu. Bagaimana peran saya sebagai guru agar bisa memperjelas hal yang positif dalam kertas mereka itu dan menyamarkan hal-hal yang negatif. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tentu saja saya harus mempelajari murid yang terlahir dengan kodratnya itu, dengan kodrat alam dan kodrat zaman, itu perlu saya pahami lebih lanjut agar apa yang saya sampaikan kepada mereka itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Biasanya kelas saya terpaku hanya di ruangan kelas saja. Setelah ini, kelas yang saya lakukan itu tidak hanya terpaku di ruangan kelas, tapi saya ajak mereka untuk mengeksplor diri mereka, berada di perpustakaan, berada di ruang lab komputer, dengan berbagai media yang itu melibatkan mereka. Jadi, saya melakukan sebuah asesmen diagnosis awal untuk anak-anak. Mereka pengennya pelajaran matematika kayak gimana? Mereka pengennya belajar yang bagian mana? Dan tidak melulu tentang angka-angka, tapi ada prinsip-prinsip lain yang disampaikan kepada mereka, hal-hal kontekstual tentang diri mereka yang ada kaitannya dengan matematika. Karena saya sadar kelas
matematika yang saya ajarkan itu bukan hanya tentang saat ini saja, tapi juga tentang mereka di masa depan. Jadi apa yang saya harus persiapkan itu harus lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh Kajar Dawantara, bahwa mendidik murid adalah mendidik masyarakat. Dengan begitu, pembelajaran yang harus saya ajarkan di kelas itu bukan tentang berbicara, oh mereka di kelas, selesai, mereka naik kelas, selesai tugas saya. Mereka sudah lulus, selesai tugas saya. Itu tidak ada tanggung jawabnya. Tetapi ternyata tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru itu tidak terhenti ketika mereka lulus dan tidak terhenti ketika mereka naik kelas, tapi bagaimana kelas matematika yang saya lakukan itu bisa memberikan kontribusi positif buat mereka, membentuk budaya mereka, sehingga ketika mereka terjun masyarakat, mereka punya budi pekerti yang luhur, yang itu bisa memberikan nilai-nilai luhur kepada lingkungan sekitarnya dan masyarakat yang lebih beradab. Begitulah refleksi saya dan pemikiran saya tentang murid dan kelas. Selanjutnya ke topik yang kedua. Topik yang kedua tentang pemikiran dan perilaku diri. Ingar Sosung Tulodo, Igmadio Mangunkarso, Tutui Dayani. Ini sebenarnya 3 kalimat yang sudah familiar bahkan sejak sekolah dasar. Tetapi saya cuma sekedar tahu saja. Oh, Ingar Sosung Tulodo itu di depan memberikan teladan. Oh, Igmadio Mangunkarso itu di tengah memberikan semangat. Tunuri Handayani itu di belakang memberikan dorongan. Tapi saya tidak memahami falsafah yang lebih dalam tentang itu. Saya tidak memahami ini adalah sebuah metode yang bisa saya lakukan dan terapkan di kelas. Bahkan ini merupakan sebuah pola pikir tentang pendidikan. Kalau dulu saya berpikir ini sudah cukup, apa yang saya lakukan sudah baik, saya tidak puas diri. Tapi sekarang ketika saya sudah mempelajari modul 1.1, saya punya semangat lagi. Saya harus bertransformasi kembali. Bagaimana untuk mendesain pembelajaran yang lebih baik, bagaimana mendesain diri untuk bisa benar-benar menjadi guru hebat yang benar-benar punya manfaat untuk anak-anak, yang benar-benar bisa menuntun murid-murid saya seutuhnya. Sebelumnya, ketika ada permasalahan, saya cenderung menghindar agar tidak terjadi tabrakan, agar tidak terjadi cekcok. Maksudnya, ya lebih berpikir bahwa damai aja. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1, mulai dari awal hingga akhir, bagaimana berinteraksi, bagaimana disampaikan oleh fasilitator, instruktur, saya berpikir bahwa sikap saya harus dirubah. Saya nggak boleh begitu, saya harus acting. Ketika ada permasalahan dengan anak, kenapa sih anak itu cenderung tidak semangat, kenapa anak itu banyak yang tidak hadir di sekolah, saya tidak menunggu lagi. Bagaimana saya melakukan pendekatannya secara pribadi, walaupun saya cuma seorang guru mata pelajaran. Saya berpikir bagaimana untuk melakukan pendekatan kepada mereka, karena itu bukan tentang kelas saya saja, tentang pembelajaran matematika saja. Saya punya tanggung jawab lebih dari itu, bagaimana mereka menjadi masyarakat. Sebelumnya saya melakukan ukuran yang menurut saya biasa saja. Ketika ada kegiatan, saya memilih untuk berada di belakang. Tapi saat ini saya pikir saya harus semangat untuk memberikan keteladanan. Jadi Ingar Sosung Tulodo itu harus diterapkan tidak hanya kepada murid, tapi juga terhadap teman-teman sejabat. Igmadio Mangunkarso itu juga tidak perlu disembunyikan. Ketika ingin memberikan semangat kepada anak-anak, itu saya harus tunjukkan lebih lagi agar mereka bisa melihat
gurunya punya perhatian, gurunya memberikan dorongan untuk pembelajaran. Nah, dari dua refleksi tadi tentang pandangan saya terhadap murid dan kelas, dan tentang refleksi perilaku dan pemikiran saya, maka yang ketiga ini akan bicara tentang cermin pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 bagian penting yang akan saya jadikan awal untuk mendesain pembelajaran, mendesain kelas saya agar bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan, Triamong itu sendiri, dan terakhir tentang pengambaran kepada anak. Rancangan desain kelas saya yang pertama, saya pengen mencari peta anak-anak saya. Bagaimana kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan menggunakan asesmen diagnosis, baik itu literasi maupun numerasi, dengan berkolaborasi dengan guru BK, berkolaborasi dengan orang tua, untuk mendapatkan seperti apa kodrat yang mereka miliki agar pembelajaran yang saya berikan memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi sekolah kami adalah sekolah inklusi, dan anak-anak inklusi itu perlu dipahami lagi apa yang menjadi penyebab mereka inklusi, dan dicari keunggulan-keunggulan mereka di mana. Jadi tidak lagi berpikir tentang apa yang menjadi penyebab, apa yang mereka sulitkan, apa yang mereka hadapi, tapi bagaimana untuk memunculkan apa yang mereka sukai, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka punya, keunggulan apa yang bisa kita tumbuhkan. Nah, desain pembelajaran, desain kelas selanjutnya, saya berpikir saya harus melakukan inovasi-inovasi. Bagaimana pelibatan siswa di kelas, melakukan proyek-proyek yang mereka senangi, berkolaborasi dengan anak-anak untuk mencari tema-tema yang benar-benar kontekstual dengan kondisi mereka. Misalnya saja, mereka senang dengan dunia digital. Gimana tugas-tugas itu mereka bisa posting, mereka kolaborasi dalam tim di media sosial. Kemudian yang ketiga, koneksi. Sampai hari ini koneksi antara orang tua dan sekolah itu sedikit renggang karena pandemi COVID. Dan desain kelas yang saya harapkan besok itu ada koneksi dengan orang tua. Bagaimana melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Dan tentu saja saya juga ingin berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya. Bagaimana mereka bisa mengevaluasi pembelajaran atau saya bisa memberikan kontribusi kepada mereka di kelas. Demikianlah desain kelas saya sebagai cermin pemikiran Ki Hajar Dewantara. Harapannya dari ketiga ini saya bisa memunculkan kontekstualnya, bagaimana pendidikan dan kebudayaan itu merupakan satu kesatuan, kemudian bisa melakukan prinsip penghabaan terhadap anak, yaitu dengan melihat kompetensi yang mereka miliki, bakat mereka di mana, keunggulan mereka di mana, dan bagaimana menerapkan prinsip Triamong itu sendiri. Nah, Sosong Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tentu saja perjalanan ini membutuhkan transformasi pemikiran dan terus bergerak agar terjadi transformasi pendidikan. Jalan-jalan dari Sungai Liat ke Pangkal Pinang, singgah sebentar di Seman Sapuding Besar. Menjadi guru hebat harus memiliki jiwa pemenang, transformasi diri, aksi nyata, jadi perubahan besar. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.